Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, di pembelajaran keempat ada upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Nah, setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuan masing-masing. Nah, pembangunan sosial itu adalah semua aktivitas yang berkaitan atau terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan. Nah, coba amati gambar yang ada di halaman 58. Nah, di situ ada sebuah aktivitas di pasar. Nah, di pasar merupakan salah satu contoh pembangunan sosial. Nah, yaitu di pasar itu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Di dalam pasar itu terdapat interaksi antara penjual dan pedagang. Terus, di dalam pasar juga terdapat aktivitas ekonomi seperti adanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini nanti kalian isi halaman 58 dan 59. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Nah, kalian tuliskan jawaban-jawabannya di buku tematiknya sampai halaman 59. Dan tabel diisi yang tabel ya, yang lengkapi tabel hasil pengamatan, jenis aktivitasnya dan pelaku aktivitasnya. Misalnya jual beli, jenis aktivitasnya jual beli. Nah, pelaku aktivitasnya yaitu penjual dan pembeli. Selanjutnya kita ke keragaman adat istiadat. Nah, adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Adat tertulis, yaitu peraturan atau dokumen, dan adat tidak tertulis, cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Nah, contoh adat istiadat yang ada di Indonesia, yaitu upacara ngaben, ada di Bali, tabuik, ada di Sumatera Barat, dugderan, ada di Semarang, dan lompat batu Pahombo di Nias. Nah, ini contohnya. Nah, itu merupakan keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah. Mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki keberagaman yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang berbeda pula. Nah, sekarang kita ke perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai perbedaannya saja. Nah, sekarang kita bedakan dari bahasa. Nah, kalau iklan media cetak, iklan disampaikan tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Nah, kalau iklan media elektronik, iklan dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Iklan hanya ditampilkan dalam satu waktu singkat, dan bahasa yang digunakan dapat berupa formal maupun non-formal. Nah, persamaannya sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya. Iklan itu persamaan iklan media cetak dan media elektronik itu sama-sama untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. Nah, melanjut yang tadi, kita ke pembelajaran 5 tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan. Nah, pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Diingat-ingat ya. Nah, negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Nah, keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan banyaknya keragaman,
itu jangan membuat kita menjadi terpecah belah karena adanya perbedaan. Nah, justru jadikan perbedaan itu sebagai keragaman yang memperkuat dan menjadi persatuan di negara kita. Nah, coba amatilah gambar di halaman 66. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta? Nah, di sini ada gambar kebudayaan. Nah, di sini ada pula peta Indonesia. Nah, apa kaitannya antara gambar kebudayaan ini dengan peta yang ada di gambar tersebut? Nah, kalian kaitkan dan jelaskan di sini ya. Nah, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lihat burung Garuda ya. Burung Garuda di bawah kakinya dia sedang mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah semboyan negara Indonesia. Nah, semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, dan agama. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, kita jangan membatasi adanya perbedaan. Justru dengan adanya perbedaan, kita harus menjalin kerjasama. Nah, kerjasama tersebut dapat menciptakan ide atau kreasi yang baru karena kita dapat bertukar pikiran dengan budaya-budaya dari daerah lain. Nah, dengan keberagaman manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk untuk kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan salah satu contoh yang menjembatani atau yang menyambungkan perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak gambar tersebut? Nah, di sini ada sedang melakukan permainan alat musik, yang ini sedang menari. Nah, apakah kamu pernah melihat kegiatan tersebut di lingkunganmu? Nah, apa kalian suka lihat ada yang sedang menari, ada yang sedang bermain alat musik tradisional? Nah, kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Nah, bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Nah, amatilah di sekitar rumahmu. Nah, kalian amati di sekitar rumahmu atau boleh mencari referensi, boleh di internet, boleh di buku, boleh di koran atau dimanapun mengenai pembangunan sosial. Nah, kalian tulis di sini di halaman 68 ada membuat laporan. Judul laporannya apa, tujuannya apa, tempat pengamatannya di mana. Kalau misalnya kalian mencari di media cetak, tulis media cetak, tanggal berapa, hasil pengamatannya apa, dan kesimpulannya apa. Nah, seperti itu. Jangan lupa ya, tugasnya ada 4. Nah, jangan sampai salah. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang masih belum memahami atau kurang paham, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.